Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Pada kesempatan kali ini kita akan mempersembahkan sebuah kisah dari masa lampau. Kisah tentang seorang pahlawan terkenal, Khalid bin Walid, yang berhadapan dengan makhluk gaib yang mengerikan, Jin Al-Uzza. Tanpa perlu menunggu lebih lama, mari kita ikuti kisahnya dalam video ini. Kisah Khalid bin Walid, sahabat Nabi yang dijuluki pedang Allah. Siapa yang tidak tahu Khalid bin Walid, sahabat Nabi Muhammad SAW satu ini merupakan seorang pejuang sekaligus panglima perang Islam yang tersohor pada masanya. Saking hebatnya, Khalid bin Walid tidak pernah kalah dalam setiap peperangan yang ia pimpin. Oleh sebab itu, Khalid menyandang gelar Saifullah Al-Maslul, yang berarti pedang Allah yang terhunus. Penakluk Persia dan Romawi ini memiliki banyak keistimewaan yang tidak dimiliki oleh panglima lainnya. Salah satu keistimewaannya yaitu berhasil menyatukan Arabia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Selain itu, Khalid bin Walid juga menjadi satu-satunya panglima tertinggi pada masa Nabi Muhammad SAW dan para penerusnya. Ide-idenya yang cemerlang, taktik perangnya yang jitu, hingga keperkasaannya yang tiada tara membuatnya menjadi sosok yang sangat hebat. Khalid bin Walid juga menjadi juru tulisnya Rasulullah SAW. Gelarnya sendiri adalah Abu Sulaiman. Khalid bin Walid lahir pada tahun 592 Masehi. Ia merupakan anak dari pasangan Walid bin Mughirah dan Lababah As-Sagri binti Al-Harith bin Harb. Ayahnya berasal dari Bani Makhzum, salah satu marga terkemuka di kalangan suku Quraisy. Khalid bin Walid merupakan salah seorang pemimpin yang paling berkuasa di antara orang-orang Quraisy. Paman-pamannya juga tergolong sebagai kaum yang terpandang di kaum Quraisy. Ayah Khalid bin Walid memiliki kebun buah-buahan yang membentang dari Mekah sampai Thaif. Berdasarkan silsilahnya, ia bersaudara dekat dengan Rasulullah SAW. Ini dikarenakan Sayyidah Maimunah yang merupakan istri Rasulullah SAW adalah bibinya dari pihak ibu. Kehebatan dan keberanian Khalid di medan perang terlihat ketika ia memimpin pasukan Quraisy pada perang Uhud. Saat itu, ia menjabat sebagai panglima pasukan berkuda kaum Quraisy dan berhasil mengalahkan kaum muslimin. Taktik yang Khalid gunakan adalah memanfaatkan kelemahan musuh. Ketika kaum muslimin berlomba-lomba mengambil harta rampasan perang karena menganggap musuh kalah, dari arah belakang pasukan Khalid menyerang balik kaum muslimin secara mendadak. Serangan itu membuat pasukan muslimin kalah telak dan kemenangan menjadi milik kaum Quraisy. Usai perang Uhud, Khalid bin Walid menyatakan diri masuk Islam. Dengan demikian, jabatan yang ia peroleh sama seperti sebelumnya, yaitu panglima perang. Khalid bin Walid tidak pernah mengalahkan Rasulullah SAW. Prestasi tersebut kian berlanjut hingga masa pemerintahan Abu Bakar. Kala itu, Khalid ditugaskan untuk memperluas wilayah Islam dan membuat kalang kabut pasukan Romawi dan Persia. Pada era Nabi Muhammad SAW, pertempuran yang dipimpin oleh Khalid bin Walid ialah pembebasan Mekah, pertempuran Hunain, pengepungan Thaif, pertempuran Tabuk, dan Haji Wada. Sementara itu, pada peristiwa pembebasan Mekah atau Fatu Makkah pada tahun 630 Masehi, Khalid bin Walid memiliki andil yang cukup besar dalam mengobarkan semangat pasukannya. Sahabat Al-Faidah, ada kisah menarik tentang Khalid bin Walid. Suatu hari, saat Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah, Rasulullah mengutus Khalid bin Walid mendatangi daerah Nakhlah agar menghancurkan Uzza. Al-Uzza merupakan pohon salam yang jadi sesembahan oleh orang-orang Quraisy jahiliyah. Menganggap berhala pohon tersebut sebagai salah satu anak Tuhan, bahkan bersama dengan Lata dan Manat. Khalid bin Walid mendapat perintah memenggal jin Uzza, mengira letak Al-Uzza yang ada di lembah Nakhlah.
sebuah tempat yang berada di antara Mekah dan Thaif. Di sekitarnya terdapat bangunan serta tirai-tirai. Berhala tersebut juga memiliki juru kunci. Kemudian Khalid bin Walid menebang 3 pohon yang menjadi keramat tersebut. Ketiganya berada dalam sebuah rumah. Khalid juga menghancurkan bangunan rumah tersebut. Selanjutnya Khalid menghadap Rasulullah SAW serta melaporkan hal yang telah dikerjakannya. Namun menurut Rasulullah, Khalid belum melakukan apapun. Hingga akhirnya Khalid segera kembali. Jin Uzza sesungguhnya ada di puncak gunung. Para juru kunci Uzza menyaksikan kedatangan Khalid. Setelah itu menatap ke arah gunung yang ada dekat lokasi. Para penjaga patung Uzza terlihat resah dan waspada, sebab selama ini hanya menggantungkan harapan pada patung Uzza, padahal patung tersebut tidak bergeming sedikit pun. Patung Uzza menjadi patung paling besar sebagai sesembahan Bani Kinanah dan Bani Mudor. Setelah tiba, Khalid beserta pasukannya akan menghancurkan patung berhala tersebut. Tiba-tiba banyak orang yang menaiki bukit dengan memanggil Uzza. Khalid bin Walid juga mendatangi puncak gunung untuk memenggal Jin Uzza. Ternyata terdapat sosok wanita hitam dengan rambut panjang terjuntai. Saat itu sedang menuangkan debu di atas kepala dengan kedua telapak tangannya. Khalid lalu menggunakan pedangnya ke arah jin perempuan Uzza sehingga berhasil membunuhnya. Kemudian Khalid pulang dan menceritakannya pada Rasulullah. Khalid memang pandai dalam bidang peperangan dan ahli siasat perang. Khalid memang orang paling gigih melakukan perang. Perlu umat muslim ketahui, Khalid bukan panglima perang sembarangan. Bahkan bukan hanya sanggup mengalahkan manusia dalam perang, Jin Uzza yang pada hakikatnya tak bisa terlihat manusia juga berhasil dihancurkan. Oleh karena itu, Khalid layak mendapat gelar sebagai pedang Allah pemberian Rasulullah. Sebab setiap perkataan Rasulullah SAW juga bukanlah pernyataan sembarangan. Selain itu, karomah lainnya juga Allah SWT berikan pada Khalid. Sahabat Al-Faidah, itulah kisah heroik Khalid bin Walid yang berhasil memenggal kepala jin Al-Uzza. Kisah ini menjadi salah satu contoh nyata keberanian dan keteguhan iman dalam menghadapi ancaman yang datang dari alam gaib. Semoga kisah ini dapat memberikan inspirasi bagi kita semua dalam menghadapi berbagai rintangan dalam hidup. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami untuk mendapatkan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.